Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Nur Fadila. Saya mahasiswi Kesehatan Masyarakat semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Saya di sini akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu langkah dan upaya pencegahan HIV di PTX Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang diteliti oleh Gita Pandriyanti, Stikes Abdi Nusa Pangkal Pinang, Zahra Saluhia, Magister Farmasi Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang, dan Darul Lestanto, Bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja PKM Universitas Diponegoro Semarang. Dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan ke-10 Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja tentang HIPTRES dengan dosen pengampu Ibu Bibit Nasroh Khatun Bingung SKM MPes. Sebelum saya memaparkan upaya pencegahan HIPTRES di PTX Pangkal Pinang, Bangka Belitung, saya akan mereview jurnal penelitian yang berjudul Pengendalian HIPTRES pada Tenaga Kerja di bagian Furnace yang diteliti oleh Gita Pandriyanti, Zahra Saluhia, dan Darul Lestanto. PTX merupakan perusahaan peleburan biji tambah, di mana suhu peleburannya sebesar 1300 derajat Celcius dengan suhu ISBB atau indeks suhu basah dan bola. Di bagian furnace 34,9 derajat Celcius dan di bagian tapping 34,6 derajat Celcius. Suhu ini melebihi nilai ambang batas atau NAB yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Menaker Nomor 13 garis miring 6 garis miring Romawi 10 garis miring 2011 dengan waktu kerja yang sesuai dengan 0% sampai 25% dengan beban kerja berat ISBB adalah sebesar 30,5 derajat Celcius. Pekerja yang dilakukan survei pendahuluan mengeluh panas, banyak mengeluarkan keringat, haus, lelah, dan mengantuk. Dari keringat yang keluar berlebihan, maka akan terjadi volume plasma berkurang sehingga volume darah juga berkurang. Akibatnya, tekanan darah turun dan pasokan O2 atau oksigen ke otak akan berkurang. Dengan demikian, orang akan kehilangan kesadarannya. Kejadian ini merupakan pengaruh panas atau respon terhadap tubuh tenaga kerja yang jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan pengaruh negatif berupa gangguan pekerjaan dan kesehatan. Selanjutnya, hasil penelitian dari PTX Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Suhu di lingkungan kerja area furnace tergolong kategori panas, dengan temperatur di tempat produksi area furnace sebesar 34,9 derajat Celcius dan di area tapping 34,6 derajat Celcius. Suhu panas ini dikarenakan dari aktivitas proses peleburan timah, di mana untuk mendapatkan timah yang cair memerlukan suhu panas dengan titik lebur 1300 derajat Celcius. Suhu panas ini akan menurunkan produktivitas yang akan membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil wawancara kepada informan tenaga kerja pada waktu melakukan aktivitas. Mereka merasakan gejala-gejala seperti panas, keringat berlebihan, badan lemas atau berkunang-kunang. Dan ada satu informan yang pernah merasakan pusing, mual, dan pernah muntah. Itu akibat dari panas tersebut. Hasil wawancara mendalam kepada pihak manajemen bahwa manajemen menyadari adanya lingkungan kerja yang panas. Suhu di tempat kerja yang panas ini dikarenakan dari proses produksi yang mengharuskan adanya proses panas. Untuk peleburan suhu di dalam tanur 1300 derajat Celcius yang pada akhirnya dari proses peleburan itu akan mendapatkan hasil berupa timah cair. Oleh karena itu, suhu yang panas ini tidak bisa dihindari oleh pekerja di bagian produksi. Adapun langkah-langkah pengendalian HIPTRES di PTX Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pertama, pengendalian HIPTRES dengan cara training. Training yaitu berupa pendidikan atau pelatihan pengendalian tekanan panas dan risiko panas di lingkungan kerja yang beriklim panas. Hasil penelitian pelaksanaan pengendalian HIPTRES pada tenaga kerja dengan cara training atau pendidikan atau latihan
di perusahaan yang sudah dijalankan berupa safety induksi. Itu untuk tenaga kerja baru. Namun pelatihan ini belum rutin dilaksanakan. Selama perusahaan ini berdiri, baru pelatihan itu saja yang diadakan, dan untuk pelatihan khusus pengendalian stres bagi tenaga kerja maksudnya yang bekerja di lingkungan kerja panas itu belum pernah dilaksanakan. Yang kedua, pengendalian stres dengan penggantian cairan. Air minum merupakan unsur pendingin tubuh yang penting dalam lingkungan panas, terutama bagi tenaga kerja yang terpapar oleh panas yang tinggi, sehingga banyak mengeluarkan keringat. Menurut Sumamur 2003, air minum harus disediakan bagi tenaga kerja yang bekerja di lingkungan kerja panas. Dengan cara seperti itu, mereka didorong untuk minum dalam jumlah sedikit-sedikit, tapi sering dilakukan. Misalnya, 1 gelas atau 200 cc setiap 20-30 menit. Itu menurut Moazzez-Soedarmo 2008. Sebagai pengganti cairan yang hilang kebutuhan air dan garam perlu mendapat perhatian. Dalam lingkungan kerja yang panas dengan jenis pekerjaan berat diperlukan sekurang-kurangnya 2,8 liter air minum bagi seorang tenaga kerja. Itu menurut Sumamur 1981. Yang selanjutnya, upaya pencegahan. Untuk mencegah penyakit untuk mencegah pekerja dari heat stroke, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, hindari melakukan aktivitas fisik berat karena akan menguras banyak energi para pekerja. Yang kedua, lingkungan panas yang ekstrim. Kondisi lingkungan yang panas akan menyebabkan dehidrasi pada tubuh. Yang ketiga, paparan sinar matahari. Yang keempat adalah lingkungan dengan kelembaban tinggi bila memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, lakukan langkah-langkah pencegahan berikut ini. Yang pertama, awali hari dengan minum air putih secukupnya. Lalu hindari alkohol dan minuman yang mengandung kafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, gunakan pakaian berwarna cerah maksudnya, ringan atau tipis dan menyerap keringat atau bahan katun. Hindari pakaian berbahan sintetis. Selanjutnya, lakukan diet seimbang. Jika melakukan diet seimbang ini akan menunjang kesehatan seseorang. Lalu yang selanjutnya adalah konsumsi cairan elektrolit namun tidak melebihi air minum biasa. Menggunakan pelindung wajah dan leher. Pastikan di area kerja terdapat stasiun air minum yang mudah diakses. Minumlah 1 gelas air setiap 15 menit, sekalipun Anda belum merasa haus. Beristirahatlah di tempat sejuk dan teduh. Pertimbangkan untuk menyediakan wadah air bertanda khusus yang berisi air dan es untuk membasahi handuk leher, lengan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pantau kondisi fisik Anda dan rekan kerja untuk mengetahui adanya tanda atau gejala penyakit akibat panas. Laporkan kepada supervisor bila Anda atau menemukan rekan kerja yang mengalami stres kerja. Mungkin sekian dari presentasi atau video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.